يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون.
wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah untuk yang pertama kalinya di kesempatan siang hari ini kita niatkan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rupa bersungguh-sungguh di dalam menjalankan seluruh perintah Allah dan juga menjauhi semua larangannya. Tidak lain dan tidak bukan ini kita harapkan menjadi penyebab Allah berkenan memberikan rahmat. Allah berkenan memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya, yang selanjutnya kita jadikan bekal, modal kita untuk menjalani hidup dengan selamat sentosa, mulai kehidupan kita di dunia ini, lebih-lebih kehidupan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kehidupan yang selamat, sentosa dan juga baik ini adalah menjadi sebuah dambaan bagi setiap manusia, tidak bergantung umur, jenis kelamin, kecil, besar, semuanya mengimpikan dan mengharapkan kehidupan yang baik. Dan tidak ada orang yang berkeinginan untuk hidup dengan kehidupan yang tidak baik. Di dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita jumpai orang yang rajin menuntut ilmu, rajin bertolabul ilmi, rajin bekerja pagi, siang, malam, meneteskan sekian keringat, membanting tulang, semuanya dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang baik, selamat, sentosa. Ya meskipun di dalam menafsiri kehidupan yang baik, orang punya beberapa penafsiran. Menyipati kehidupan yang baik, seringkali pribadi satu dengan pribadi yang lainnya ada perbedaan. Akan tetapi selayaknya, selazimnya bahwasanya kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang sejahtera, selamat, aman, damai, sehat jasmani dan rohaninya, dan terhindar dari malapetaka, bencana dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setidaknya kita sebagai umat Islam kita bisa menukil beberapa pendapat yang merupakan indikator dari kehidupan yang baik itu. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan kriteria-kriteria, ciri-ciri kehidupan yang baik menurut Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Jami'u Ahkamil Quran. Beliau menjelaskan bahwasanya kehidupan yang baik itu setidaknya mempunyai 5 ciri. Ciri yang pertama, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, adalah orang yang baik itu adalah orang yang selalu dilimpahi rezeki yang halal, dan sifat
yang ia miliki adalah qanaah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, menawi kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita lihat di dalam realitas kehidupan di sekitar kita, kita tidak usah menjustifikasi orang mempunyai rezeki yang tidak halal, haram, tidak. Anggap mereka mempunyai rezeki yang halal. Akan tetapi sifat penyerta yang dimiliki oleh seseorang tadi, seperti ciri yang disampaikan pertama tadi adalah pendapatan atau kepemilikan rezeki yang banyak itu disertai sifat yang qanaah, neriman. Yang sering kali menjadi problematika saat ini adalah rezekinya banyak, qanaahnya tidak ada. Dan ini dari awal sudah diindikasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifatnya manusia itu, kalaupun dia memiliki 2 bukit emas, pasti dia menginginkan bukit yang ketiga. Kalaupun sudah punya yang ketiga, ingin yang keempat dan seterusnya. Dan biasanya kondisi yang seperti ini antara satu pribadi dengan yang lainnya akan menimbulkan at-takatsur, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kepada kalian semuanya at-takatsur, banyak-banyakan, berlomba-lomba di dalam mengumpulkan harta kekayaan. Dan ini melalaikan kita akan tujuan hidup yang utama, yaitu sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Buru orang ini akan sadar hatta zurtumul maqabir. Seperti di hadis Rasulullah tadi. Dia enggak akan sadar dengan perlombaan-perlombaan itu. Buru kalau dia sudah mulutnya penuh dengan tanah atau sudah dimasukkan di dalam kubur, dengan bahasanya surat At-Takatsur tadi, hatta zurtumul maqabir. Baru mereka sadar. Di sifat qanaah perlu juga ditanamkan di sini dalam hal banyaknya rezeki yang didapatkan, agar kita tidak selalu kurang dan kurang. Ciri yang kedua, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, orang yang baik itu orang yang setiap langkahnya selalu dihiasi dengan ilmu pengetahuan. Artinya ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di dalam bermuamalah, di dalam seserawungan kehidupan sehari-hari, dimanfaatkan kesempatan itu untuk selalu untuk thalabul ilmi. Ketika dia bercengkrama dengan masyarakat yang lain, anggota masyarakat, kesempatan itu disampaikan, digunakannya untuk mencari ilmu. Ilmu apa saja? Karena dari awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu garis, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Keinginan yang sifatnya duniawiyah pasti dengan ilmu. Apalagi keinginan yang sifatnya ukhrawiyah, yang mengantarkan kita untuk hidup lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, butuh sekali akan ilmu. Dan ilmu di sini ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tidak semua apa yang kita dapatkan akhir-akhir ini di medsos, di media sosial itu kita jadikan sebagai satu ilmu. Karena apa ma'asyiral hadirin rahimakumullah? Tidak semua yang dieksplor di sana, tidak semua yang dimuat di sana itu menjadi rujukan yang tepat untuk kita. Perlu kita bimbingan seorang mursyid, perlu kita bimbingan seorang guru yang mengarahkan, agar apa yang kita dapatkan itu menjadi sebuah ilmu yang manfaat, yang mengantarkan pemiliknya untuk meraih kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik. Bukan menjadikan orang yang pemiliknya tadi menjadi orang yang pinter tapi sok keminter. Yang ini disalahkan, yang itu disalahkan, ini salah, itu bid'ah dan lain sebagainya.
Maka indikator yang diberikan oleh orang sepuh-sepuh kita dulu, ibarat orang yang berilmu itu seperti padi, semakin banyak dia mendapatkan ilmu itu, semakin kenyang dia menimba ilmu itu, menjadikan ia semakin merunduk, semakin arif, semakin bijaksana. Demikian pula ketika menyebarkannya, dia juga menggunakan cara-cara yang hikmah. Tidak semua orang dijustifikasi salah karena tidak sesuai dengan keilmuannya. Ini ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang baik itu adalah orang yang selalu dihiasi dengan perilaku dan amal yang baik di dalam setiap langkahnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis disampaikan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi sesempurna-sempurnanya orang yang beriman itu adalah orang yang baik akhlaknya, baik pekertinya. Artinya ma'asyiral hadirin rahimakumullah, berlanjut dari keilmuan yang dimiliki oleh seseorang, itu menjadikan dirinya, saya katakan tadi, sebagai orang yang sangat arif. Akhlaknya semakin penuh dengan ketawaduan, bukan menjadikannya ia semakin takabur, semakin sombong dan gampang untuk menyalahkan orang lain, menjustifikasi amaliyah orang lain gak diterima, menjustifikasi orang lain salah. Karena apa ma'asyiral hadirin rahimakumullah? Setiap manusia, setiap kita yang berilmu banyak maupun yang berilmu sedikit, semuanya hanya mengharap. Seringkali Allah menggunakan ketika untuk mencapai derajat ketakwaan itu, Allah menggunakan la'allakum tattaqun. Seperti jenengan panggihi ketika membahas atau mengaji tentang kewajiban puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala enggak menggunakan inna sesungguhnya kemudian menjadikan sampean bertakwa, tidak. Allah menggunakan la'allakum tattaqun, yang secara nahwiyah itu pemilihan kata la'alla itu diartikan kalau bahasa Jawa menowo-menowo, agar belum menjadi orang yang takwa dengan sesungguhnya. Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah, indikator ketakwaan, kebaikan seseorang adalah dia tidak gampang untuk menjudge seseorang salah dan lain sebagainya. Karena semuanya adalah masih mengharap, moga-moga apa yang ia lakukan sesuai dengan yang diimaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ciri yang keempat, orang yang baik itu adalah orang yang selalu diberi hidayah, iman dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, manusia itu, kita semuanya ini, baik yang masih berstatus pelajar, pegawai, pengusaha, wiraswastawan atau apalah status yang menyertai kita, hidayah, iman dan taufiknya Allah adalah sebuah keniscayaan. Apa yang kita dapat kok tidak dibarengi dengan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah banyak contohnya. Dia menimba ilmu ke sana kemari, mungkin se-Indonesia sudah selesai ditempuhnya untuk bertolabul ilmi. Mungkin semua perguruan-perguruan tinggi yang hebat sudah selesai, ia kenyam bangkunya. Mungkin dia sudah selesai postdoktoral, dia selesai sudah studinya. Tapi kok tidak dibarengi dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dibarengi dengan pertolongan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dibarengi dengan keimanan yang menuntun dia untuk lebih baik. Maka apa yang ia punyai tadi sia-sia belaga, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Coba
nanti kita memberikan satu evaluasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kampung kita, perumahan kita. Adakah contoh yang seperti itu? Tentunya ada, masyiral hadirin. Dia mempunyai ilmu, dia mempunyai banyak pengetahuan, tapi tidak dibarengi dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya dia tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Orang lain gak akan mau mengambil keilmuan dari dirinya. Orang lain tidak akan mau memanfaatkan ilmu yang dimilikinya. Kenapa? Tidak ada hidayah yang diberikan oleh Allah kepada dia. Dan di kesempatan yang lain kita juga sering menjumpai, bisa jadi dia hanya cukup orang yang studinya biasa saja. Ilmu yang ditempuhnya pun tidak sampai melanglang buana. Ilmu yang didapatnya pun juga hanya sebatas di pondok-pondok atau madrasah-madrasah atau perguruan tinggi lokal. Tapi kok hidayahnya Allah didapat, keimanannya mendukung untuk itu, taufiknya Allah diberikan. Orang lain banyak merujuk kepada dirinya untuk seluruh problematika yang dia hadapi. Ini ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, orang yang baik itu adalah orang yang selalu dikaruniai investasi tabungan untuk akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita sering mendengarkan makalah, bukan orang yang cerdas, bukan hanya orang yang pinter, yang cukup pengetahuannya, tidak. Tapi orang yang cerdas, orang yang pinter adalah orang yang memahami, orang yang bisa merasakan kehidupan pasca hidupnya dia di dunia. Setelah ia sadar bahwasanya pasca di dunia ini ada kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, maka dia kemudian berupaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup di akhirat nanti, kehidupan yang kekal. Karena apa? Seringkali juga dia mempunyai nasihat atau mendapatkan nasihat dari orang lain. Di dunia cuman cukup mampir minum. Di dunia paling panjang cuman 60, 70 tahun, 100 tahun. Dan kemudian dia berpikir, lah iya kehidupan yang 10 tahun, 60 tahun, 70 tahun atau sampai 100 tahun kebutuhannya segitu banyak. Bagaimana kalau kehidupan yang lebih kekal? Berapa investasi yang harus ditanam? Ketika di dunia dia mungkin masih bisa melirik, ketidakmampuannya akan disokong oleh saudara-saudaranya, tidak punya uang pinjem. Kebutuhannya tidak terpenuhi, bisa jadi sambat kepada orang lain. Tapi ketika di akhirat, mau sambat kepada siapa dia? Ketika di perjalanan panjang menuju akhirat nanti, modal dan sangu yang ia miliki belum ada, mau sambat sama siapa? Maka inilah ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ciri-ciri orang yang baik. Di indikator yang kelima adalah orang yang mau memikirkan, berinvestasi sekalian untuk kehidupannya nanti yang lebih kekal dan lebih panjang, serta otomatis membutuhkan kebutuhan yang banyak, investasi yang besar. Inilah ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ciri orang baik, ciri orang yang akan sejahtera fid-dini wa dunya wal akhirah, yang kita kutip dari pendapatnya Imam Al-Qurtubi. Moga-moga ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sedikit khutbah yang saya niatkan untuk menasihati diri saya sendiri dan juga pada para jamaah sekalian menjadi ilmu yang manfaat fid-dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرار أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم بتقوى الله أوصيكم بتقوى الله أوصيكم بتقوى الله فإنها شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله فيكم أجمعين واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين رضى اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا غافر الذنوب والخطيئات اللهم اجعلنا وأولادنا تلاميذنا وجماعتنا هذه من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشرائر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله